Halo, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan latar belakang, asumsi, dan juga beberapa contoh dari teori yang dikemukakan oleh Wendy Brown sebagai salah satu teori politik. Wendy Brown adalah profesor emerita di Departemen Ilmu Politik Universitas California, Berkeley. Profesor Brown ini menerima gelar PhD dalam bidang filsafat politik dari Universitas Princeton pada tahun 1983. Dari Universitas Princeton pada tahun 1983, dia datang ke Berkeley pada tahun 1999 dan mengajar di California, Santa Cruz, dan di Williams College. Bidang minat Brown itu meliputi sejarah politik, teori feminis, teori hukum kritis, kontemporer, teori kenential, abad ke-19 dan ke-20, dan budaya politik Amerika kontemporer. Dia terkenal karena memadukan wawasan Marx dan beberapa ahli teori untuk menginterogasi secara kritis formasi kekuasaan, identitas politik, kewarganegaraan, dan juga subjektivitas politik dalam demokrasi liberal kontemporer. Dalam beberapa tahun terakhir ini, penelitiannya berfokus pada neoliberalisme dan formasi politik yang muncul, dan itu menjadi teorinya. Menurut Brown, neoliberalisme yang diteorikannya secara konvensional diperlakukan sebagai serangkaian kebijakan seperti deregulasi dan privatisasi yang melepaskan modal kekuatan dan membatasi hak-hak dan tuntutan buruh. Semua hal ini adalah bagian dari neoliberalisme yang sebenarnya ada. Namun, neoliberalisme juga harus dipahami sebagai suatu bentuk rasionalitas yang mengatur suatu tatanan nalar yang merupakan bagian dari apa yang mengatur segala sesuatu dimanapun dan juga mengkonstruksi semacam statisme tertentu. Dan juga neoliberalisme tidak menghilangkan negara, namun justru menjadikan negara sebagai kekuatan yang melayani pasar dan merupakan tatanan nasional yang mengatur kita dalam seluruh masyarakat, budaya, dan kehidupan pribadi. Berikut saya akan memaparkan beberapa contoh penerapan neoliberalisme yang ada dalam lingkungan sehari-hari. Yang pertama, permasalahan tenaga kerja. Tenaga kerja yang dimanfaatkan oleh pihak swasta tergantung pada kebutuhan masing-masing perusahaan. Semakin canggih teknologi yang digunakan, maka semakin sedikit tenaga kerja yang dibutuhkan. Dikhawatirkan akan semakin banyak pengangguran. Kemudian contoh kedua, penghapusan BUMN. Pembatasan peran pemerintah sebagai semua jenis perusahaan beralih pada pihak swasta dan semua jenis perusahaan pemerintah ditutup. Ruang gerak pemerintah hanya pada sektor tertentu saja yang berkaitan pada kepentingan orang banyak.